Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Para asatidzah, para hujaj, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kekuatan dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama kita kajian atau diskusi mengenai fiqh. Dalam hal ini kita akan mempelajari bersama-sama yaitu dari kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Asy-Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita kajian, marilah kita bersama-sama kita baca Al-Fatihah khusus untuk pengarang kitab Kifayatul Akhyar, juga untuk guru-guru kita yang sudah wafat, orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya dan tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak cucu kita bisa menteladani guru-guru kita, orang tua kita, sehingga kita juga nanti husnul khatimah dan juga bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kita bulan yang kemarin. Bulan kemarin kita materinya tentang apa ya? Tentang kurban kalau nggak salah ya, karena berkaitan dengan kurban. Dan sebelumnya tentang wudhu sampai yang membatalkan wudhu. Kita anggap selesai, dan sekarang materi baru setelah wudhu kita tentang tayamum. Ya, kita nanti tayamum kita itu versi mana sih sebenarnya? Sudah sesuai atau belum atau bagaimana? Ya, tentang tayamum. Pak Dori pernah tayamum, Pak Dori? Di mana tayamum itu? Umur 3 kali. Enggak, tempatnya di mana Pak Dori? Lagi naik sepeda atau di mana? Iya, pernah tayamum enggak maksudnya? Oh, tayamum. Pernah waktu di kendaraan. Oh, kendaraan. Naik pesawat kan ya? Enggak, mobil aja. Oh, mobil aja. Ini sepeda. Kali naik sepeda tayamum. Sepeda hanya rumah jalan belum. Nah, dulu nih, kita ini dulu sebelum materi ini. Iya benar. Pak Dori pernah tayamum ketika di kendaraan, bukan naik sepeda ya? Karena naik sepeda nggak bisa ya? Oh, bisa berhenti ya? Oke. Pak Mufid pernah tayamum di mana? Pesawat kali ya? Naik kereta. Naik kereta, ada yang naik kereta dan yang lainnya. Kita akan membahas tentang tayamum ini. Mungkin saya yakin Bapak-bapak juga sudah pernah tayamum, sudah paham bagaimana tayamum dan yang lainnya. Kalau pas sahabat kayaknya yang belakang belum pernah tayamum tuh. Belum pernah. Pak Awan ya. Yang akan dibahas hari tayamum ini sebenarnya pembahasannya yang pertama syarat-syarat tayamum. Apa kita bisa langsung tayamum apa enggak? Ada syaratnya itu. Tidak sembarangan kalau Pak Dori misalkan lagi di mobil atau naik sepeda tiba-tiba tayamum padahal masih memungkinkan tayamum ada air atau mencari bisa air, itu boleh nggak tayamum misalkan? Itu
bahas itu syarat-syarat tayamum. Itu yang pertama tentang tayamum yang akan dibahas. Yang kenapa Pak? Oh iya nanti next kita harus. Yang kedua akan dibahas tentang fardu tayamum. Nanti apa aja? Nanti di sini akan ada perbedaan fardu tayamum ini. Ada yang menyampaikan fardu tayamum itu wajah dan kedua tangan. Kedua tangan ini ada dua pendapat ini. Ada beberapa pendapat. Ada tangannya sampai mirfaqain atau ada juga yang sampai sini saja. Nah, yang ketiga kita akan bahas juga sunah-sunah tayamum. Apa sunah-sunahnya? Dan yang terakhir adalah batal-batalnya tayamum. Ini insya Allah 3 pertemuan. Nggak mesti ngomongin sekarang kan? Jadi jangan hanya dulu tentang batal tayamum, orang baru syarat-syaratnya. Nanti itu pertemuan berikutnya maksudnya gitu ya. Berarti yang akan dibahas syarat-syarat tayamum apa saja. Yang kedua tentang fardu tayamum apa saja. Yang berikutnya adalah sunah-sunah tayamum apa saja. Dan yang terakhir batal-batal yang membatalkan tayamum apa saja. Oke. Oh, udah kopi aja. Udah sama itu kopi. Kita mulai ya. Nanti kalau ada yang tidak sesuai tanyakan aja. Kita sekarang membahas tentang syarat-syarat tayamum. Nah, syarat yang namanya syarat, dia kalau tidak memenuhi berarti tidak bisa. Ya, tidak sesuai. Harus dulu mau tayamum syaratnya harus seperti apa? Kalau syaratnya tidak memenuhi berarti tidak boleh. Misalkan gini, mau tayamum tapi ternyata ada air, boleh nggak tayamum? Tidak boleh karena tidak memenuhi syarat tayamum itu. Oke, yang pertama syarat tayamum. Faslun. Fasal ini wa syara'itut tayamumi khamsatu asya'a. Maksudnya apa? Syarat-syarat tayamum khamsatu asya'a, ada 5 macam atau 5 perkara. Nah, berarti yang memperbolehkan kita tayamum syaratnya itu ada 5. Iya, khamsah itu 5 boleh. Yang pertama wujudul udri, adanya udur. Kenapa bisa valid? Disebabkan adanya perjalanan, au maradin, atau disebabkan sakit. Itu yang pertama. Nah, di sini akan dibahas yang udur yang bagaimana dengan safarnya, yang sakit yang bagaimana yang boleh tayamum itu akan dibahas. Yang pertama syarat tayamum adalah adanya udur. Udur itu apa ya artinya ya? Penghalang ya. Adanya penghalang bisa valid disebabkan adanya perjalanan, au maradin, atau disebabkan sakit. Yang pertama tayamum itu atayamum lughatan. Tayamum itu menurut bahasa huwa al-qasdu, yaitu bermaksud. Nah, jadi tayamum itu menurut bahasa ada maksud. Yuqalu, diucapkan ya maka fulanun bil khairi. Menurut bahasanya dikatakan seorang fulan bermaksud melaksanakan sesuatu yang baik maksudnya. Wa fi syar'i, menurut syara atau menurut istilah apa yang dinamakan dengan tayamum? Ibaratun an isalit turabi ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita mahsusatin. Nah, ya. Menurut syara yang namanya tayamum tuh tadi kan menurut bahasanya bermaksud dalam melaksanakan kebaikan. Menurut syara apa? Ibaratun, ungkapan atau apa ya ibarat itu? Pelaksanaan bisa an isalit turabi, mendatangkan tanah, ilal wajhi wal yadaini, ke wajah dan 2 tangan, bisyara'ita mahsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, jadi yang dinamakan dengan tayamum itu mendatangkan tanah
turab debu ya maksudnya debu ilal wajhi ke wajah dan tangan. Saya pernah 2023 Januari naik pesawat ketika itu mau umroh kalau nggak salah. Ini jangan sampai kasus kepada anak-anak kita nih. Dia masih muda, usianya sekitar 25-an sampai 30 tahun, berdua suami istri itu. Saya di sini sama anak-anak, dia samping sini tengah. Saya pikir gimana anak bertiga, dia berdua sama kayaknya baru nikah kayaknya kelihatannya itu. Jadi ketika mau masuk sholat 2023 kalau nggak salah, itu tayamumnya itu pas salat itu bukan hanya tangan dan wajah, tapi sampai mana? Kaki juga diusap. Kumur kan? Oh kumur. Saya perhatiin. Dan itu karena kan berangkat itu 2020 berapa kali tayamum itu? Kan 9 jam ya. 2023 saya ingat itu ketika mau umroh. Itu ya Allah. Saya berpikir serba salah juga ya, ngasih tahu juga bingung, nggak ngasih tahu juga salah juga gitu kan kondisinya. Waduh ini itu benar itu kisah nyata itu 2023 yang viral juga ada. Oh ada juga yang itu viral itu mau umroh itu artinya apa? Kita pastikan ke anak-anak kita hal-hal yang seperti itu anak-anak kita harus tahu. Jangan sampai ketika lulus SD nggak paham, masuk sekolah negeri nggak diajarin juga gitu misalkan, SMA nggak diajarin juga, nggak belajar juga bahaya. Hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau mau haji itu biasanya kalau haji berbeda dengan umroh. Kalau haji itu biasanya ketua kloter atau pemimpin hajinya mengingatkan. Oh kita tayamumnya seperti ini, hanya mengingatkan. Kalau umroh kan bebas kan, jamaahnya berbagai macam kan. Ada yang muslim segala macam kan dan yang lainnya. Oke, seperti itu. Jangan sampai terjadi kepada anak-anak cucu kita. Jadi yang namanya tayamum itu yang disebut tadi hanya wajah dan tangan, tidak menggunakan kaki atau segala macam. Untuk nggak kumur kan Pak salah itu. Ayah kumur. Nanti ada debunya dan yang lainnya nanti kita akan bahas bentuk debunya yang bagaimana harusnya. Oke, kita akan bahas. Itu dulu ya pengertian tayamum, bahwa tayamum itu mendatangkan debu ilal wajhi ke wajah wal yadaini dan dua tangan. Nah, dua tangan itu apa biasanya? Kan pengertian dalam hadis Imam Bukhari itu at-tayammu darbatani, kurang lebih seperti itu. Tayamum itu dua macam. Darbatun lil wajah, satu macam itu untuk wajah, wa darbatun li al-yadaini ila mirfaqaini. Ada itu Imam Bukhari dan Abu Dawud kalau nggak salah bunyinya seperti itu. Oke, pastikan ya berarti yang namanya tayamum itu menggunakan debu hanya apa? Wajah dan kedua tangan, tidak seperti wudu. Wal aslu fi jawazihi, dan asal dalam memperbolehkan tayamum itu adalah al-kitabu wa sunnatu, yaitu al-kitab Al-Quran dan sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sanuhidu al-adillata fi mawadhiha. Katanya apa? Bahwa dalil-dalilnya memperbolehkan tayamum itu ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Wasanuridu wasanuridu al-adilata, dan akan kami jelaskan dalil-dalilnya fi mawadhiha sesuai dengan pembahasannya. Oke. Itu yang pengertian tayamum dulu. Yang berikutnya summa dhabitu jawazi tayamum, standar yang memperbolehkan tayamum itu ya, standar yang pertama yang jangan sampai tidak ada standarnya yang memperbolehkan tayamum itu yang bagaimana? Standar utama yang memperbolehkan tayamum itu al-ajzu an isti'malil ma'i. Apa artinya? Tidak mampu untuk mempergunakan air.
Imma lita'adduhi, mungkin karena udurnya tidak ada airnya atau ada udurnya, au usrihi, atau sulitnya, li khaufi darurin tahirin, karena khawatir ada bahayanya untuk bersuci. Maksudnya apa? Bahwa standar diperbolehkannya tayamum itu karena dia tidak ada air atau tidak mampu untuk mencari air. Misalkan nih kita jalan kemana, ternyata nggak ada air, kita tidak mampu nyari kemana-mana. Kalau nyari waktunya udah habis dan kita juga nggak tahu. Itu disebabkan seperti itu. Atau memang susah, khawatir untuk bersuci itu susah, maka baru kita boleh bertayamum. Oke. Wal ajzi asbabun, ketidakmampuannya itu ada beberapa sebab. Ketidakmampuan menggunakan air itu ada beberapa sebab. Minha, di antaranya as-safaru wal maradu, mungkin karena kita adanya perjalanan atau karena kita sakit. Misalkan tadi padori perjalanan kemana? Sebenarnya kalau dia perjalanannya menggunakan pesawat, itu ada air nggak sih? Kan harus di pesawat ada kan persyaratannya nggak ada air. Kok di pesawat tayamum? Kenapa itu? Kan persyaratannya itu tayamum di antara standarnya adalah ketika tidak ada air. Di pesawat ada air? Ada. Kenapa tayamum? Terbatas. Sebenarnya bukan karena terbatasnya air di situ. Air kan bisa kita bawa aqua, bukan? Sangat mungkin nggak aqua merek air mineral atau yang sejenisnya. Di situ kita, kalau alasan beberapa para ulama bukan tidak ada air sebenarnya, karena tidak memungkinkan kita menggunakan air di situ. Karena ada larangan. Ada larangan. Kalau seandainya dari misalkan pesawat Saudi ada 400 jamaah menggunakan air semua mau haji, bisa pakai air satu gelas bisa bocor semua kan itu, karena ada larangannya dan tidak boleh kita untuk kalau boleh semua, waduh bisa bahaya kalau diperbolehkan itu, makanya tidak boleh. Kalau misalkan kita di mobil Pak Budori atau siapa saja jalan, tidak mungkin juga untuk berhenti, tidak mungkin, atau yang lain. Tapi di dalam mobil itu ada beberapa air mineral. Apakah kita langsung tayamum atau kita wudu dengan air mineral di sini? Kalau air mineral itu banyak, memungkinkan untuk minum kita, itu yang utama wudu atau tayamum? Yang utama adalah airnya banyak. Nggak ada pilihan minum atau tayamum atau wudu. Ulang. Airnya kita bawa pilih, mau dari atau naik bis. Naik bis kan ada itu yang bisa. Naik mobil sendiri. Airnya banyak, lumayan lah 1 dus misalkan. Buat minum juga cukup, bahkan bisa berhenti lagi di rest area. Waktunya ini mau habis, harus sholat. Kita tayamum atau wudu? Tayamum kata Rasulullah. Kalau memungkinkan berwudu dengan air itu, karena masih ada air. Kecuali airnya nggak ada, adanya hanya untuk minum saja. Kalau dipakai itu adalah sangat madarat ke kesehatan atau yang lain, baru tayamum. Tapi kalau ada air, memungkinkan masih banyak wudu. Tapi wudunya tidak seperti wudu di kamar mandi. Disesuaikan cara wudu yang bagaimana nanti seperti itu. Oke, nanti jangan ngototan, tayamum aja, ya monggo itu. Karena itu sudah berbeda. Ulang ya.
Wal ajzi asbabun, karena ketidakmampuan itu ada beberapa sebab. As-safaru, karena perjalanan. Wal marudu, dan karena sakit. Wal aslu fi dzalika, asalnya atau dalilnya, dasarnya adalah wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin. Terus ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Ayat dalilnya itu surat An-Nisa. Jadi jika kalian sakit atau dalam perjalanan tidak falam tajidu, maka kalau tidak menemukan air, tidak menemukan loh. Ayat juga tidak menemukan. Kalau ada air banyak, gimana? Masih ada air nggak? Masih. Fatayammamu, maka wajib kalian bertayamum. Itu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-makna, menurut Ibnu Abbas maknanya apa? Wa in kuntum marḍā, dan jika kalian sakit, fatayammamu, maka kalian bertayamum. Wa in kuntum 'alā safarin, dan ketika kamu dalam perjalanan, walam tajidu al-ma'a, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka kalian bertayamum. Nah, itu ya. Dibahas di dalam kitab ini, musafir yang bagaimana yang tayamum. Tidak semua musafir tayamum. Ya. Sebenarnya kalau kita bawa mobil sendiri, kalau tidak darurat, kalau kita berhenti, lebih baik waktunya zuhur kita berhenti, gitu kan? Biasa. Coba kita lanjutkan. Summal ma'u fi haqqil musafiri lahu arba'atu ahwal. Dibahas nih, yang musafir yang bagaimana yang diperbolehkan untuk tayamum itu ada 4 macam. Ya. Summal ma'u, kemudian air fi haqqil musafir, dalam hak-haknya orang yang dalam perjalanan, lahu, bagi orang musafir itu arba'atu ahwal, ada 4 model. Yang pertama, indaha, salah satunya ayyatayaqana adabal ma'i haulahu. Yang pertama adalah orang musafir itu yakin tidak ada adanya air dalam haulahu, sekitarnya. Misalkan Pak Dori naik sepeda sama bapak-bapak yang lain mau sholat duhur, dia di sana yakin Pak Dori itu di sana itu tidak ada air dalam sekitarnya. Bi ayyakuna fi ba'di limanil bawali, yaitu berada di pesisir padang pasir misalkan. Bingung di mana itu nggak ada, dan dia sudah yakin tidak ada air, udah nggak yakin. Kalau dia yakin, misalkan bi ayyakuna fi ba'di limanil bawali, misalkan di padang pasir atau yang sejenisnya sekarang atau di mana, fahada yatayammam, maka ini boleh tayamum, wala yahtaju ila talabin ala rajih, dan tidak membutuhkan untuk mencari air kemana-mana, karena dia yakin bahwa di sekitar itu sudah tidak ada air. Menurut pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, tidak perlu mencari air kemana-mana. Li'anna talaba, karena sesungguhnya mencari warmalata dan keadaan, hadihi abasun, karena dia walaupun mencari air kemana-mana dia akan sia-sia, begitu ya. Itu yang pertama. Berarti kalau dia yakin, misalkan orang musafir, dia berada suatu tempat, misalkan berhenti gak ada air, sudah, berarti dia yakin. Kalau misalkan kita bawa orang musafir ada air minum tapi cukup banyak, boleh menggunakan air minum. Itu keadaan yang pertama, orang musafir. Keadaan yang kedua, ayat al-halatu as-saniyatu, keadaan yang kedua, ayujawiza wujudal ma'i haulahu tajwizan qariban aw ba'idan. Dia memberikan yang kedua ini, dia musafir. Dia memperkirakan adanya air di sekitarnya, dekat atau jauh. Dia memperkirakan ada nih, misalkan lagi di gunung nih, oh dia memperkirakan ada air nih, baik dekat maupun jauh. Gimana kalau yang begini? Langsung tayamum atau mencari dulu? Kalau tadi kan yang pertama yakin dia nggak ada air kan? Kalau yakin nggak ada air di sekitarnya, maka dia langsung berwudu. Kalau ini dia memperkirakan adanya air di sekitarnya, baik air itu dekat maupun jauh. Gimana?
fahada yajibu alaihi at-talabu bila khilafin. Maka kalau model ini dia yang ada yang meyakini ada air di sekitarnya mencari dulu, maka dia wajib mencari air tersebut. Li'anna tayammuma taharatun daruratun, karena tayamum adalah bersuci yang darurat. Nah, kalau ada air di sekitarnya itu berarti dia belum darurat. Begitu. Itu keadaan yang kedua. Tidak semuanya yang dalam perjalanan boleh langsung bertayamum, jadi ada beberapa keadaan. Itu yang kedua ya. Yang kedua berarti kalau dia ada yakin di sekitarnya, berarti dia harus mencari air terlebih dahulu. Yang ketiga, al-halatu as-salisatu, keadaan yang ketiga, ayakunal ma'u ala musafatin. Ayatayaqana wujudal ma'i aw hawalaihi. Di sini dia yakin adanya air, tapi ada dua keadaan di sini. Bagaimana yakinnya? Wa hadza lahu salasatu maratib. Dan ini ada 3 tingkatan. Yang pertama apa? Dia yakin adanya air, tapi ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ayyakunal ma'u ala musafatin yang tashiruna ilaiha an-naziluna lil atab wal washis wal war'a. Air ini kata dia ada jaraknya, itu maksudnya yang memungkinkan orang-orang yang mengembala, yang mencari kayu dan mencari rumput, ini memungkinkan untuk mencarinya. Maksudnya apa? Fa yajibu as-sa'yu, kalau dia yakinnya itu airnya dekat, dia maka wajib mencari airnya dulu. Kata sini wala yajuzu atayamu, dan tidak boleh tayamum. Misalkan sekitar berapa di sini, berapa kilo? Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yaqrabu min nisfi farsatin. Kurang lebih ada beberapa 1,5 parsah. 1 parsah itu 5 kiloan kurang lebih. Berarti 2,5 kilo atau pokoknya yang dekat. Kalau kita dekat itu kita harus mencari dulu. Itu pertama. Kalau jauh bagaimana? Al-martabatus tsaniyatu ayyakuna ba'idan bihaitsu law sa'ila kharajal waqtu. Kalau jauh nih airnya jauh, enggak memungkinkan, bahkan untuk tayamum bisa jadi habis waktunya, maka di sini cukup dengan tayamum. Ya, kalau dia ini cukup dengan tayamum. Itu yang kedua. Kalau dekat yang memungkinkan kita cari, kita tayamum, kita wudu cari air. Kalau jaraknya jauh, kita cukup dengan tayamum. Ini ada macam-macam. Jadi ketika musafir tidak asal-asal nggak ada air, maka padahal kita ragu nih, ada air apa enggak nih, kita cari dulu. Misalkan di sini, misalkan di depan ada air enggak? Kalau dekat di mesin aja berarti kita cari dulu. Kalau jauh, bahkan habis waktunya untuk mencari, maka kita cukup dengan melaksanakan tayamum. Yang berikutnya, tingkatan yang ketiga, ayyakunal ma'u bainal martabataini. Yang ketiga tingkatan dia, airnya itu antara 2 tingkatan atau 2 kondisi. Dia yang pertama adalah di antazida masafatu ala misal, maksudnya dia dekat. Tapi kalau dia mencari air dekat pun waktunya sudah selesai. Misalkan ada nih air dekat, tapi waktunya sudah mepet habis sholatnya. Apa kita mencari air dulu? Di sini wa fi dzalika khilafun muntashirun. Ada perbedaan. Wal madhab yang utamanya apa? Karena waktunya sudah mepet, maka di sini jawazut tayamumi diperbolehkan untuk tayamum. Atau apalagi li'annahu faqidun lil ma'i fil hali. Atau ketika kita mencari mau wudu, antri habis waktunya banyak banget antrinya,
kadang waktunya sudah habis. Di sini diperbolehkan tayamum karena waktunya sudah habis. Alasannya apa? Wa fi sa'i ziyadah masyaqqah, karena ada kesulitan. Ini zaman-zaman dulu. Kalau sekarang mungkin udah enggak ada yang udah modern kalau sekarang. Yang tingkatan yang keempat bagaimana? Ayyakunal ma'u hadiran lakin taqa'u alaihi zammatul musafiri. Airnya ada di dekat, ada. Lakin tapi letaknya itu zammatul musafiri, yaitu ramai orang-orang bi ayyakuna fi fikrin wa la yumkinu al-wusulu ilaihi illa bil alatin. Ini zaman dulu nih, airnya sumurnya cuma satu, orangnya banyak, tempat alatnya cuma satu untuk ngambilnya. Kalau sekarang kan insya Allah ada, nggak masalah ya. Itu kalau begitu susah dan yang lainnya, ada yang menyatakan karena susah maka diperbolehkan untuk tayamum. Intinya dalam tayamum ini tidak menyusahkan kita, tidak mempersulit lah intinya. Kalau memang darurat dan yang lainnya ketika musafir diperbolehkan kita untuk tayamum. Itu untuk musafir ya, tidak semerta-merta yang musafir langsung tayamum. Kalau yang ini ada air, terus mungkin kita wudhu. Kalau tidak ada dan yang lainnya, maka kita menggunakan tayamum atau mengganti dari wudhu. Yang berikutnya, tadi yang musafir, sekarang wa amal maradu fahuwa ala salasati aksamin. Kalau orang sakit ini, adapun orang sakit fahuwa maka ada 3 macam yang sakitnya. Yang bagaimana? Apakah semua yang sakit boleh tayamum? Ada tingkatannya, ada macam-macamnya, ya. Ada macam-macamnya. Yang pertama yang sakit boleh tayamum ini adalah al-awwal ayyakhafa ma'hu bil wudu'i fawtar ruh. Yang boleh tayamum kalau dia wudu, khawatir dengan sakitnya itu kalau berwudu dengan fawtar ruh, hilangnya nyawa. Contoh misalkan kita nggak bisa nih kena bangsul air, kalau ini nyawa kita hilang, maka itu baru kita tayamum. Au fauta udwin, atau rusaknya anggota badan kita, ada rusak kalau wudu, maka boleh. Au fauta manfaatil udwi, atau rusaknya fungsi-fungsi anggota badan kita. Wa yulhaqu bidzalika ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin. Dan itu wajib dikaitkan dengan itu ma idza kana bihi maradun ghairu makhufin. Maksudnya apa? Kalau hal yang tidak dikhawatirkan menggunakan air, dia maka wudu. Tapi kalau dikhawatirkan tadi menggunakan air karena khawatir sakit dan yang lainnya, fayubahu lahu at-tayammum, maka dia diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Misalkan kalau dia berwudu di kakinya, maka akan rontok nih semuanya nih, malah sakit, malah apa, maka itu diperbolehkan tayamum. Kalau misalkan nih kita sakit, ini luka di perban, satu doang di perban nih, satu doang, tayamum. Padahal yang lainnya memungkinkan cuma perban doang, maka itu wajib wudu masih. Yang diperbannya dibuka apa enggak? Enggak usah. Kalau memungkinkan yang diperbannya diusap, cukup diusap aja pakai air. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah tayamum, karena itu tidak begitu mana. Jadi ada beberapa persyaratan. Oke. Yang pertama, menghilangkan nyawa atau kerusakan anggota badan, atau mungkin khawatir fungsi-fungsi anggota badan juga bermasalah. Di sini fayubahu lahu at-tayammum, maka diperbolehkan tayamum. Oke. Yang berikutnya, keadaan yang kedua, al-qismus tsani, keadaan yang kedua, ayyakhafa ziyadatal 'illati wa huwa kasratul alami wa illam tazid al-muddah. Yang kedua gimana yang diperbolehkan tayamum orang sakit itu? Apa tadi kan tidak semua orang sakit boleh tayamum, ada beberapa. Yang kedua adalah khawatir tambahannya enak, penyakitnya nambah, permasalahannya bertambah. Kalau saya tayamum
kalau saya berwudu sakitnya ini malah akan tambah. Wa huwa kasratul alami, dan ini adalah banyaknya pesakit, wa ilam tajid al mudah, walaupun tidak menambah waktu. Pokoknya yang khawatir keadaan itu dia kalau berwudu ada airnya akan menambah masalah, maka dia diperbolehkan untuk tayamum. Yang berikutnya, atau au yakhofa, dari au yakhofa shiddatad dona, atau kalau dia berwudu dia khawatir shiddatad dona, sangat nambah lemah. Misalkan dia dingin banget, tak kuat, sakit, panas dingin jalan, kalau dia berwudu dia nambah lemahnya dan yang lainnya. Maka ini wa huwal ma'wadu al-madaf al-madanafi alladhi yaj'aluhu mudhamma. Maksudnya orang sakit yang terus-menerus yang menjadikan dia lemah, malah terus akan lemah. Orang sakit terus menjadi lemah dan yang lainnya. Maka ini di awiyakhof usula syai'in qabihin, atau dia tambah ada banyak perubahan yang jelek. Di sini bagaimana pendapatnya? Kasawada, kayak itu misalkan ala ubin dohirin kalwadi, kalau dia berwudu tambah hitam dan yang lainnya, misalkan karena ada penyakit wawaiti atau anggota badan yang lainnya. Ini maka warroji menurut yang paling kuat jawazut tayamumi, kalau yang seperti ini adalah diperbolehkan untuk tayamum. Ya. Kenapa? Ulanginatu syai'in al-fahish, karena elaknya banyak perubahan yang rusak. Merusak apa? Annahu yusawwihu al-khilqah, merusak ciptaan Allah dan terus-menerus adanya darurat. Maka di sini ada kita cukup tayamum. Keadaan yang ketiga, keadaan yang pertama tadi menghilangkan nyawa atau ada kerusakan badan kita atau fungsi-fungsi anggota badan kita rusak, itu diperbolehkan tayamum. Keadaan kedua adalah tambahnya ilat atau penyakit, malah kalau kita berwudu nama penyakit atau badannya jadi hitam atau yang lainnya karena penyakit. Yang ketiga yang memperbolehkan kita tayamum, al-qismus salis, yang ketiga adalah ayyakhofa syai'an yasiran ka asaril dudahi. Khawatir syai'an itu artinya ada perubahan, yasiran yang sedikit ka asaril dudahi, kayaknya ada cacat. Au sawadan qalilan, atau hitam yang sedikit. Au yakhafu syai'an qabihan ala ghairi a'dha'i dhahirah, atau ada perubahan yang jelek di luar anggota badan yang nampak. Jadi diperbolehkan kayak cacat, kalau kita wudu misalkan akan bermasalah anggota badannya, atau ada perubahan, ya, atau ada sakit yang lain kayak koreng atau yang sejenisnya, ini diperbolehkan untuk tayamum. Jadi tidak semua yang sakit langsung tayamum, ada beberapa persyaratan, ada peningkatannya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang pertama. Jadi syarat tayamum itu adanya udzur, disebabkan safar perjalanan, dan disebabkan karena sakit. Safar juga tadi ada beberapa tingkatan, ya. Dan dalam perjalanan dan sakit juga tidak semua yang sakit kita langsung harus tayamum. Yang berikutnya, syarat berikutnya, wadukhul, kemana kita dulu? Fasya itu wadukhul waktu sholati. Yang berikutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu dilaksanakan ketika sudah waktu masuk sholat. Jangan misalkan asar, oh saya duhur tadi kan udah tayamum lagi apa enggak, itu pas asar. Persyaratnya adalah duhulu waktu sholati, berarti tayamum lagi. Di sini sebenarnya ada beberapa pendapat. Imam Syafi'i bahwa satu tayamum itu untuk satu kali sholat.
Satu tayamum untuk satu kali sholat, gitu ya. Tapi nanti bapak-bapak akan menemukan pendapat lain. Kalau pada hari apa? Satu tayamum untuk sholat atau mulai beberapa kali? Satu kali. Ada yang mungkin yang lain ya, Pak Maman mungkin atau yang lain. Satu tayamum hanya untuk kali satu sholat. Ada pendapat lain boleh digunakan untuk beberapa kali sholat. Bisa dilihat di kitab Bidayatul Mujtahid ada beberapa alasannya di situ. Ya. Tapi kalau saya sendiri satu tayamum adalah untuk satu kali sholat. Tapi nanti ada pendapat lain boleh, itu ya boleh. Oke, itu ya. Duhul waktu sholat sudah waktu sholat. Misalkan mau sholat duhur berarti pas azan, kita langsung untuk tayamum. Yang berikutnya adalah wa talabul ma'i. Persyaratan yang berikutnya adalah sudah mencari air. Jangan tiba-tiba langsung tayamum aja. Kalau harus mencari dulu, kalau tidak mungkin sudah yakin tidak ada, ya sudah masuk tayamum. Wa ta'adduru isti'malihi. Dan apa syarat berikutnya? Yaitu tidak mungkin mencarinya, ada udzur untuk mencarinya atau untuk mempergunakannya. Tadi itu karena sakit atau yang lainnya. Wa ta'adduru isti'malihi, dan udzur untuk mempergunakannya. Bisa udzur itu bisa di pesawat ada air, tapi memang di situ udzur mempergunakannya. Kenapa? Dilarang kan di pesawat atau di mobil. Kita ada air, tapi itu hanya untuk minum saja. Kalau digunakan untuk berwudu, maka akan bermasalah untuk kesehatan dan yang lainnya. Seperti itu. Yushtaratu li sihhatit tayammum, syarat untuk sahnya tayamum yang tadi ya, selain orang sakit atau musafir, yaitu duhulu waqti sholati, masuk waktu sholat. Mana dalilnya? Liqauli ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu. Jika kalian akan melaksanakan sholat, faghsilu, maka basuhlah. Ayat ini sebenarnya untuk wudu sebenarnya. Dijelaskan al-ayat wal qiyamu ilaiha la yakunu illa ba'da dukhulil waqti kharajal wudu'i bidalilin. Untuk melaksanakan sholat ini, untuk wal qiyamu dan untuk melaksanakan tayamum ini, katanya la yakunu illa ba'da dukhulil waqti, tidak mungkin dilaksanakan kecuali setelah waktu masuk. Kharajal wudu'i bidalilin, keluar atau pengecualian untuk wudu dengan ada dalil-dalil yang lain. Wa baqiya tayammum al-dhahir, dan tayamum baru ini adalah tayamum kalau tayamum harus sudah masuk. Dalilnya dari mana katanya? Wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li al-ardu masjidan wa turabuha tahuran ainama adrakatni as-shalat tayammamtu wa sallaitu. Itu dalilnya katanya. Kata Rasulullah, ju'ilat li al-ardu masjidan, dijadikan li untukku, kata Rasulullah, mas al-ardu. Ju'ilat li al-ardu, dijadikan li untukku al-ardu, bumi ini, masjidan, sebagai masjid tempat sujud. Wa turabuha, dan tanah atau abu-abunya ini suci. Ainama adraktani, di mana saja masuk pada sholat, maksudnya mau maksud sholat, tayammamtu, aku tayamum, wa sholaitu, dan aku sholat. Nah, ini dalilnya. Makanya dalilnya para ulama berpendapat salah satu syaratnya adalah tayamum ketika mau atau sudah masuk waktu sholat. Wa li'an amat tayamum, karena tayamum toharatun daruratun, karena tayamum itu adalah bersuci yang darurat. Wala darurah ilaihi qabla dukhuli waqti shalah. Darurat itu adalah harus sebelum waktu sholat. Kayak kita gini, kita sakit apa ya, backshare atau apa namanya ya, kalau pipis terus gitu kan, ada kasus kan, itu wudunya bisa apa ini. Jangan sampai kita punya penyakit nih, misalkan pipis keluar terus tuh, pipis tuh, ada kan yang itu ada kan sakit, kalau gitu tadi itu wudu
sudah masuk waktu sholat, langsung sholat. Kalau keluar pas sholat, wudu lagi enggak, orang dia sakit, makanya itu seperti itu. Jadi wudunya kita sudah ketika sudah masuk. Yang berikutnya adalah wayastaritu li sihhatit tayammumi, syarat sah untuk sah tayammum adalah yang kedua, yang berikutnya ya, bukan berarti yang ketiga. Tolabul ma'i, mencari air. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, falam tajidu ma'a fatayammamu, maka falam tajidu, maka kalian tidak menemui ma'an air fatayammamu, maka bertayamum. Jadi syaratnya itu selain waktunya sudah masuk harus mencari air, atau memang udah nggak ada air. Kalau masih memungkinkan mencari air, dia tidak boleh tayamum, tapi mencari air dulu. Kenapa? Falam tajidu ma'an fatayammamu, itu harus mencari air dulu. Dan berikutnya adalah wada'an turu istimalihi, dan ada udur istimalihi dalam mempergunakannya. Gak mampu atau bagaimana, atau airnya bermasalah dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah syarat sah tayamum adalah watturabut thahiri, watturabut thahiru, dan debu yang suci. Di sini media tayamum debu ini ada macam-macam. Apakah harus debu? Kalau pesawat ada debunya nggak kira-kira itu? Di pesawat ada debunya nggak kira-kira itu? Nggak ada. Gimana tuh? Kan persyaratannya kan soi dan toibah, debu yang suci, yang kan nggak ada ya? Hadis seperti itu. Dan persyaratan beberapa ulama juga debu. Makanya jangan kaget kalau kita ikut kajian ada para ulama begini menganjurkan ketika ke KBH, ada yang menyampaikan KBH kalau bisa nanti bawa debu ya, ada juga yang begitu di plastik, betul kan? Karena ada yang pendapat harus debu. Makanya di sini media debu yang suci ini ada beberapa pendapat. Kalau Imam Syafi'i itu harus debu yang murni. Kalau selain debu yang murni, ini debu nggak? Ya di pesawat bukan debu kali ya? Bukan, debu yang murni. Kalau Imam Hanafi itu debu yang secara umum ada pasir, boleh bebatuan juga. Kalau nggak ada debu, pasir boleh, bebatuan juga. Kalau Maliki, tanah, pasir, debu, seluruh permukaan bumi. Makanya para orang-orang yang di di pesawat kan debunya nggak ada. Mereka kebanyakan pendapat Imam Maliki. Makanya diperbolehkan itu. Seluruh ada yang di permukaan bumi, tidak mesti debu. Ada yang harus, pokoknya semuanya dibuat dari tanah. Kayak misalkan bata dan sejenisnya di dalam bata. Ini kalau ini kan dari bata kali ya, keramik dari bata boleh. Tapi kalau dalam pesawat kan dari apa itu dibuatnya itu kira-kira? Fiber plastik kan? Sumbernya bukan dari tanah kan? Bukan. Para ulama khususnya. Makanya itu menurut Imam. Makanya kalau ada orang yang ini, saya pokoknya harusnya pendapat ini. Enggak susah itu, susah. Seperti itu ya. Jadi utamanya, paling utama itu adalah dengan debu yang suci, ya, debu yang suci. Kalau Imam Hambali abu murni atau permukaan debu. Tapi kalau Maliki lebih luas lagi ya tadi. Apa aja, tanah, pasir, batu, seluruh permukaan bumi. Jadi permukaan bumi yang ada di bumi apa aja, ya udah tempelin aja. Itu ya. Batasan usapan tangan. Tadi kalau bapak-bapak sampai mana sih kalau tayamum? Sebelum mau yang lainnya biar ini. Tayamum kan wajah ya, wajah sama tangan. Di sini kebanyakan para ulama
Imam Syafi'i dan Hanafi wajah, tangan sampai sikut. Sikut ini sini ya, sikut ya. Tapi bapak-bapak akan menemukan nanti pendapat lain cukup sampai pergelangan tangan mana ya? Ini kali ya, ada nanti. Tapi kalau saya sarankan ya ilal mir faqain sampai ke sikut. Nanti akan menemukan menurut lain. Jumlah tepukan. Maksudnya gini, ketika kita mengambil, kita coba ya, boleh saya ini ya. Kan tayamum itu yang pertama kita cari debu. Di sini ada debunya nggak? Ada nggak kira-kira? Di mimbar ada ya? Di mimbar ada, oke? Di mimbar ada. Ini atau ya udah anggap aja ini bagian permukaan. Kalau Imam Syafi'i pas sahabat mau ke itu harus benar-benar harus nyari ke sana. Keluar. Terserah mau keluar atau sini. Keluar. Makanya sudah ada tuh. Nanti baru syarat tapi saya terima ini. Nah, kalau keluar. Nih, tadi kata saya gimana? Nanti yang pertama ini kan ambil kan ya? Ambil. Disunahkan apa? Ditiup atau di gini-gini ya? Atau gini-gini. Kenapa ditiup dulu? Khawatir ada sempirannya, ada kotorannya. Kalau ini ada kotorannya enggak? Enggak ada kan? Ditiup harus ditiup enggak? Kalau sunahnya ditiup ya. Karena khawatir zaman Rasul kan dulu khawatir ada yang kasar-kasar. Itu. Pendapat pertama langsung ke wajah. Gimana? Wajah rata. Rata ya, harus rata. Rata. Pendapat pertama setelah itu ambil lagi ya. Ambil lagi. Nih. Balik. Ini kanan ya benar ya? Sama rohi. Ya, ini diusap enggak? Enggak, karena buat yang kiri, gini lagi. Terus ketemu. Ini lagi kan? Ketemu lagi ya, enggak. Itu pendapat pertama 2 kali. Ada yang memperbolehkan di sini seperti Imam Maliki nanti akan menemukan cukup sekali tapi untuk 2. Ada nanti. Jangan kaget itu. Tuh, kalau ada yang mau petugas ini pasti ada pertanyaan bagaimana tayamum menurut berbagai pendapat para ulama dan dalilnya. Itu hampir semua wawancara bisa ngomong ada pertanyaan itu. Tapi bukan pendapat ini, tapi pendapat para ulama dan dalilnya. Ada itu saya tanya ke yang lain. Emang kan harus pasti kalau petugas ini kan pasti ditanya di jamaah di pesawat kan? Ada itu pasti. Hampir semua wawancara kemarin ada itu. Dan dalilnya tadi. Yang susah dalilnya apa dalilnya? Dan alasannya. Itu untuk caranya ya. Jadi muka dulu baru tangan. Kalau saya biasanya yang bagusnya 2 kali, 1 untuk wajah. Rata harus rata semuanya. 1 lagi untuk tangan. Tapi kalau ada itu ya ada pendapat yang wajar. Namanya fiqih sudah ini. Oke, yang pertama media tayamumnya tadi ya. Media tayamum yang bagusnya apa tadi? Debu. Utamanya apa tadi? Debu dulu. Debu dulu, baru ditiup atau di 2 kali biasanya. Ada yang ini cukup, biar ini. Terus yang berikutnya ada yang diperbolehkan kalau mungkin kan kayak di pesawat, pokoknya menurut Imam Maliki aja tuh apa aja dari permukaan itu diperbolehkan. Terus untuk batasan usapannya tadi wajah dan tangan, kalau saya bagusnya di mana tadi? Masing-masing. Wajah dulu baru tangan. Yang ketiga batasan usapan tangan. Apakah tangan ini ilal marofik atau hanya sampai sikut ini aja pergelangan? Kalau saya biasanya menyarankannya yang lebih kuat sampai marofik.
Yang ketiga, penggunaan sholatnya ada beda juga. Kalau saya biasanya utamanya setiap satu kali tayamum untuk satu kali sholat. Itu kesimpulannya. Untuk satu tayamum satu kali sholat. Karena sudah jam lepas, nanti fardu, batal dan yang lainnya, sunahnya nanti kita lanjutkan. Mudah-mudahan bulan depan masih sehat, masih ketemu lagi. Mungkin itu saja. Silakan ada pertanyaan dan yang lainnya. Atau tambahan? Atau udah cukup? Sambil ngopi aja. Oh, makan. Tahun ini udah tahu semua lah bahwa itu untuk menghilangkan arus kecil ya. Gimana kalau ketika kita sakit, barangkali sakit yang parah kayak tadi ya, berbagai macam sakit tadi lah, termasuk dari menghilangkan nyawa gitu kan. Kita punya hadas besar gitu, hadas besar. Apakah ada keterangan yang membolehkan tayamum untuk menghilangkan hadas besar? Karena mungkin menghilangkan tadi berat penyakit, barangkali berat penyakit. Atau menunggu sehat dulu gitu, baru menghilangkan hadas besar gitu, bukan dengan tayamum gitu. Kamu tayamum nggak boleh, tayamum untuk hadas kecil, tayamum itu. Dan mungkin barangkali bisa terjadi barangkali seperti ini, ketika kita punya hadas besar lebih sakit gitu, sakit yang menghilangkan nyawa sebagainya lah, atau bisa tambah penyakitnya ketika kita mandi gitu. Kalau wudhu mungkin bisa kita pilih-pilih ketika Pak Haji tadi, sakit tangan bisa ke sini lah. Yang sakit nggak boleh basuh, kalau mandi kan susah, harus buir semua gitu. Kalau hadas besar ya, hadas besar. Barangkali tadi barangkali apa ada solusinya gitu, ketika kita punya hadas besar gitu. Gitu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita junub di mana? Ada air Mas Rahman atau sakit ya? Nah, apakah boleh tayamum? Guling-guling. Di sini ada beberapa yang menyampaikan ada kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada kisah bahwa sahabat Rasulullah pernah enggak sholat berjamaah, pernah tidak berjamaah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak sholat jamaah? Kata dia, aku sedang junub dan tidak ada air. Jawab Rasulullah, alaika bis-sa'imi fa innahu yakfika. Bukhari itu, gunakanlah debu karena sesungguhnya itu cukup bagimu. Berarti apa itu? Kalau darurat tidak bisa, berarti boleh dengan menggunakan tayamum. Ada salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak sholat berjamaah? Jawab sahabat, gimana? Aku junub dan tidak ada air. Rasulullah menyampaikan, alaika bis-sa'idi. Sa'id itu apa? Sa'id itu debu ya. Alaika bis-sa'idi fa innahu yakfika. Gunakanlah debu karena sungguhnya itu cukup bagimu. Jadi diperbolehkan. Nah, mungkin itu tadi. Iya. Jadi kalau Pak Dori lagi junub nggak ada air, maksudnya boleh tayamum. Junub bisa, mandi nggak bisa. Parah gitu. Kata Pak Dori, saya nggak bisa mandi, sakit ini. Junub bisa. Ada kayak begitu Pak Dori. Junub bisa, pas mandi sakit kedinginan. Parah itu kan. Mimpi bilang mimpi. Pak Haji Makal. Iya. Saya juga dimudah-mudahkan gitu. Iya, jangan mudah-mudahan. Ketika sakitnya biasa itu bisa mandi tapi kedinginan dingin doang gitu. Males sih, itu kok nggak. Iya. Kan tadi tingkatan sakitnya juga ada tingkatannya ya. Tidak asal sakit gitu kan, ada
tidak tingkatan sakitnya juga. Jadi tidak asal-asalan Paudori malamnya kuno, pagi-pagi kedinginan di puncak. Saya mau lagi nggak boleh Paudori, nggak boleh. Misalkan Paudori di puncak, saya mau aja kan boleh tuh. Padahal mampu. Jadi sakitnya juga ada tingkatannya. Pak Haji mana? Pak Haji mana? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kalau saya perhatikan mengenai penjelasan mengenai tingkatan sakit ya. Jadi kalau kena air bukan jadi hitam, atau kalau kena air, kalau salah gitu tadi. Iya. Kalau kena air jadi rusak. Iya bisa. Nah, ini yang sering, kalau saya yang sering terjadi pada saya, kalau saya kena air itu langsung merinding. Nah, ini sudah boleh tayamum apa belum? Karena biasanya saya lakukan tayamum, begitu kena air langsung merinding, wah itu. Oke. Ya. Ini sakit tadi ada beberapa peningkatan Pak Haji ya. Di sini sakit tadi ada beberapa peningkatan Pak Haji ya. Di sini kalau yang sakit tadi dijelaskan, yang namanya sakit boleh tayamum kan ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, hilangnya nyawa atau kerusakan anggota badan. Itu yang pertama, jadi diperbolehkan. Atau tambahnya penyakit. Kalau dia ini malah jadi hilang, ada hilangnya penyakitnya, jadi boleh tayamum. Berarti yang Pak Haji tadi, kalau wudu tambah sakit kan merinding atau apa ya, jadi itu termasuk yang kedua tadi, diperbolehkan untuk tayamum, kayak cacat dan yang lainnya. Begitu saja ya, karena ada tambahan penyakit. Pokoknya kalau membahayakan kita, ya. Tapi kalau dingin doang di puncak, bisa dingin banget, tahu-tahu misalkan, nggak boleh berarti. Itu tidak membahayakan, masih memungkinkan. Pakai air hangat. Oke. Ada lagi yang tambahan? Cukup ya? Oh, pasal tambah ya. Silakan. Paling aneh itu. Satu syarat tadi tayamum itu susah untuk mendapatkan air atau tidak mendapatkan air. Cuma kalau ada di padang pasir mungkin iya. Cuma kalau di kita di sini kondisinya ya kan agak memang kemungkinannya kecil ya tidak mendapatkan air. Ya, karena dalam jarak-jarak tertentu pasti ada air kalau di kita ya rata-rata ya. Cuma kadang kondisinya yang memungkinkan kita harus bertayamum. Salah satunya umpamanya tadi kalau di bus gitu ya, di bus atau di mobil pribadi, kalau kita wudhu dengan menggunakan air mineral atau apa, itu kan akan becek. Itu apakah itu menjadi pertimbangan tertentu gitu kan? Karena bisa menimbulkan madorot atau yang lainnya kan gitu. Ya. Kalau umpamanya di tempat umum di bus lah, sekarang kita wudhu di bus, ya pasti ada yang tercecer kan. Nah itu justru mengganggu kenyamanan orang lain juga. Sementara ini kan kaitannya dengan ibadah untuk kita sendiri dan efeknya kepada orang lain gitu kan. Nah, kalau di kereta mah banyak ya. Kalau di pesawat mungkin ada larangan itu, kalau di kereta kan enggak. Kalau di bus umpamanya lah, atau di mobil pribadi lah. Sekarang ini kondisinya kan kita ada yang bawa mobil kondisi macet atau umpamanya ya macam-macam lah kalau kita sekarang ya kondisi bawa kendaraan itu apakah diperbolehkan memang wudhu atau memang harus tetap harus wudhu atau tetap tayamum, tetap wudhu atau dibolehkan tayamum gitu. Karena kalau mobil sendiri pun berhenti di tengah jalan kan nggak mungkin juga gitu, membahayakan dan yang lainnya kan. Di tol tiba-tiba minggir gitu mamanya kan, walaupun ada apa itu kan kalau darurat mah bisa berhenti di pinggir tol, tapi kan kalau memang kondisinya ini kan bisa berbahaya juga. Ya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Pertanyaannya itu salah. Iya, pertanyaannya Pak. Ini Pertanyaannya itu salah. iya, pertanyaannya Pak. Ini sama
kondisi kita di pesawat, sebetulnya kan ada air, tapi nggak memungkinkan kan kita berwudu karena darurat. Jadi gini, itu kita dalam perjalanan, kalau memang kita tidak memungkinkan berwudu karena ada darurat yang lain, misalkan baik airnya buat makan atau minum, atau tempatnya tidak memungkinkan malah membahayakan lain, maka kita cukup tubihu at-tayammum, maka diperbolehkan untuk tayamum karena tidak memungkinkan adanya darurat dalam perjalanan. Saya kira, tapi kalau memungkinkan, tapi kalau ini ya bisa dimarahin juga itu pada tayamum semua pakai air semua kan, maka cukup dengan tayamum. Pokoknya kalau tidak memungkinkan ada darurat, itu yang kita tayamum aja, insya Allah nggak ada masalah. Kecuali kita mempermudah, kita tayamum aja, padahal memungkinkan berhenti, misalkan kan sebentar di pinggir jalan, misalkan atau yang lainnya, memungkinkan tidak mengganggu orang. Tapi kalau mengganggu orang, apalagi bisnya mobil orang dan yang lainnya, kalau saya sendiri yang utama adalah di situ melaksanakan tayamum karena kemaslahatan orang banyak juga kan ya, kemaslahatan orang banyak juga. Mungkin itu masalahnya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pernah diskusi sama teman kaitannya dengan gunung, karena dia itu suka naik gunung. Cuma gunungnya dia pernah ke Everest, salju semua, dingin. Nah kalau sama sholat gimana ya? Sementara kalau debu kan itu salju, sebenarnya air tapi keras gitu. Oh, itu tinggal dingin Bisa salju. sharing pakai yang lain. Kalau sama ya bisa gitu kan, itu kan nggak debu karena salju. Tapi sama wudhu kan sama masa dikasih salju. Ya, kalau itu kan nggak ada debu, adanya salju ya, karena di semuanya bentuknya salju kan. Kalau di air kan itu aja udah dikosong-kosongin. Masa air itu sama. Air juga. Kan di antara air yang disuci dan disucikan itu adalah asal dulu. Dan ada juga air itu air es. Ya, terus masalah sahnya wudhu karena gini, dalam situasi di salju itu kan minus derajatnya kan, jadi dia nggak bisa membuka jarak, apalagi kan dia berlalu berlapis-lapis gitu, jadi nggak bisa dibuka. Pokoknya agama itu tidak boleh mempersulit dan tidak juga kita mempermudah. Yang mungkin karena ini waktunya. Gitu ya. Mengusap itu kali yang apa namanya? Khauf. Mengusap sepatu. Sepatu itu yang ada di bas dan pakai khusus. Jaket nggak apa itu karena darurat itu. Kayak orang yang wudhu hanya usap sepatu, ada kan materinya itu sebenarnya kan? Ya, ada nanti ada yang boleh itu seperti itu sebenarnya. Karena dingin, udah aja kakinya sepatunya yang usap luarnya. Ada bahasanya itu paling khusus. Tapi itu kan di Indonesia kayaknya nggak menemukan sepatu yang itu masuk lantainya aja itu mengapa gitu. Ternyata sepatunya najis lah. Sepatunya najis. Bersihin dulu najisnya. Karena tidak memungkinkan. Oke, cukup tadi ya. Udah jam 7 dan yang lainnya nanti kita lanjutkan ke materi tayamum masih. Kira-kira 1-2 pertemuan lagi kita salib. Pak Srimanto sudah nungguin. Mau nanya apa? Dikira udah juga ya. Gimana kita mau apa? Boleh nggak? Lanjut apa gimana? Lanjut. Tunggu. Untuk yang darurat semuanya nih. Yang pertama kondisi sakit ya. Di antara kita wudhu ataupun tayamum kan ada kaitan dengan masalah bersucinya. Nanti saya menghadapi orang tua yang memang bersucinya ini kan kita baik itu hadas besar ataupun yang kecil gitu ya. Bicara membersihkannya sebelum kita ketemu wudhu nih. Pastinya tayamum karena kondisi yang sakit darurat nggak mungkin berwudhu biasa gitu. Nah, bersucinya dulu nih dari kotoran hadas besar ataupun yang kecilnya. Medianya seperti apa? Apakah dengan cukup tisu basah itu udah dianggap suci atau seperti apa? Yang pertama, ya saya menjalankan akhirnya cukup dengan tisu basah gitu ya.
tidak dengan media debu ataupun media yang tadi kita pastikan gitu ya. Yang kedua, saya kan sering hiking ya, mungkin sekarang udah enggak. Cuman menemukan juga sama nih, medianya pada saat bersuci juga, dari hadas besar pun kecil. Tayamum udah pasti karena nggak ada air. Ada beberapa gunung di kita nih gitu yang nggak ada air, yang termasuk kayak di tempatnya Permohonan, Ciremai itu nggak ada air itu. Nah itu untuk hadasnya itu kita baik itu kalau hadas besar ataupun kecil dengan batu ataupun tanah itu seperti apa gitu, karena nggak ada air gitu. Nah yang ketiga, bagi orang-orang yang kerjanya itu di bidang kuli bangunan, anggap bisa gitu. Nah ini kan sering kena kotoran-kotorannya. Dia untuk membawa salin juga susah kondisinya. Ya sama aja kan kayak tentara kalau berperang gitu. Nah ini bersucinya itu juga seperti apa? Dengan pakaian-pakaian yang dianggap kalau secara kasar ya mungkin dianggap kotor. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji sedikit. Ya boleh, makasih. Terkait yang di kendaraan umum, itu kan kita harus melakukan tayamum. Nah kemudian bagaimanakah dengan setelah tayamum itu, apakah seperti wudhu yang lain, seandainya di kondisi di kendaraan kan posisi ruangnya terbatas ya. Oh gitu. Kita kan bersentuhan sama kadang jejernya yang lain tuh, kebetulan perempuan gitu. Itu seperti apa? Batal apa enggak ini ya? Tayamum kita itu, kita mau sholat itu. Oh gitu. Bentuk kayunya di mana gitu ya? Karena kondisinya tidak mungkin saya harus pergi nih, harus di situ. Sedangkan sininya nih perempuan gitu. Ya jangan disentuh. Kita nggak menyentuh, kalau dia nyentuh gitu. Kondisi kendaraan kan nggak stabil toh. Iya, terima kasih. Melakukan tayamum di kendaraan sampai dia sadar nggak sadar kan? Yang pertama tayamumnya juga ya udah sebisanya. Yang kedua sebelum tayamum kan dia banyak kotoran misalkan. Tadi yang pertanyaannya kan? Yang pertama kita sebisa kita, semungkin kita, bagaimana memungkinkan kita bersihkan dulu. Dengan apa? Kan sebenarnya urutan bersuci itu dengan air. Kalau nggak ada air boleh dengan kerikil-kerikil. Kalau dulu dengan daun-daun. Jangan-jangan Ustaz Muhammad pernah di kampung habis BAB pakai daun gitu. Pernah nggak? Saya pernah. Misalnya pas banget nggak di orang kota pas banget. Saya pernah. Jadi di kampung karena nggak ada air, pakai apa? Pakai daunan. Daunnya daun gatal lagi. Jadi ada urutan. Kalau ada air, jadi ada air itu bukan hanya ada air dan bisa digunakan. Kalau dia sakit atau ribet kan nggak bisa kan? Air, daun kerikil dan sejenisnya, daun-daunan yang kasar-kasar, tisu juga bisa. Kan? Makanya kalau di mana di luar yang saya keluar dari saya nggak keluar dari sini. Itu kan di toiletnya di Indonesia juga sekarang gitu ya. Tisu, cuma saya nggak bisa. Saya bawa air biasanya kalau saya bawa air saya nggak bisa saya bawa air sendiri, air minum baru. Kalau saya nggak bisa. Kalau darurat boleh. Ada lagi kalau teman saya, kalau itu kan susah emang itu. Pokoknya rata-rata bawa air. Saya nggak bisa. Kalau air nggak bisa, pakai tisu boleh yang kasar gitu kan? Atau pakai yang bersih lagi, sekarang sudah ada wangi-wanginya biar wangi. Pakai tisu basah. Itu lebih udah bagus itu Pak Yanti, udah bagus. Karena ada tingkatan-tingkatannya. Jadi sebelum kita tayamum, ibu kita atau siapa kita dibersihin dulu. Kalau pas udah tayamum keluar lagi, misalkan karena dia terus misalkan, biarin aja itu. Kalau ada orang sakit misalkan dia pipis terus misalkan, atau yang terus kan dipepes itu, pepesin, nanti mau sholat lagi dibersihin lagi, pahalanya besar banget itu ya itu. Tapi kadang-kadang bukan banyak ya. Saya lihat pernah di rumah sakit, pas sholat mah banyak lewat itu, hanya beberapa aja dalam satu kamar gitu kan. Padahal anaknya itu
bayar fidyah gitu kan, padahal itu ikhtiar. Maksudnya banyak yang tidak menggunakan itu. Karena sholat itu harus, bukan bisa dibayar dengan uang sekian, nggak bisa. Makanya tugas kita kalau ada orang tua dan yang lain kita ya seperti itu. Itu yang pertama hadiah. Yang kedua sama pertanyaan yang kedua yang pertama sebenarnya misalkan kita kemana gitu kan, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada air, tadi urutannya sama. Kalau saya pernah dengan daun-daunan, dengan kerikil dan yang lainnya, yang penting jangan yang gatel, kenapa itu gatel atau itu daun sirih, daun bambu jangan, daun bambu jangan. Yang memungkinkan. Malah di bab BAB itu ada kerikilnya, ada apanya, ada ujung-ujungnya 3 misalkan kan, ada. Tapi kita kalau sekarang tisu sudah lebih nyaman. Ada tisu biasa dulu, tisu basah yang terakhir udah lebih nyaman itu. Yang terakhir kulit bangunan sama dengan kita tuh nyembelih kurban cincang pas kubur hampir sama ya kulit bangunan ya pas kubur. Gimana kita mau sholat bingung? Kalau saya sama dengan ruang bangunan, kalau orang itu memperhatikan beribadah pasti dia bawa salin. Khusus sholat dia simpan, nanti pas itu dia bersih-bersihkan banyak kali sekarang kan, bersih-bersih baju yang bangunannya disimpan, pas sholat diganti baru dipakai lagi. Begitu, jangan juga kita ini aja enggak juga. Jadi kita nganggap mudah juga, harus hati-hati juga, mempersulit juga tidak. Seperti itu nanti ya. Jadi kalau ada kasus itu saya sarankan kalau tidak ada baju lagi mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau dia punya baju dan lain-lainnya, biasanya kalau orang rajin ibadah biasanya mau bangunan saya tadi dia bawa salin nanti diganti lagi. Kayak ibu saya, bapak saya dulu di sawah, sama persis. Sawah kan pulangnya sore. Di sawah kan ada sawahnya juga kan. Padahal nggak najis kan, itu nggak najis ya, kotor doang kan ya, kotor. Tapi kan tidak nyaman. Terus di sawah langsung ganti salin sholat, makan tengah sawah pak, ganti lagi sampai asar. Sama itu kasusnya seperti itu. Jadi diganti yang kayak kita kemarin ini diganti dulu sebentar. Mungkin itu ya, ada 3 pertanyaan. Pak, udah 1 ya. Pak Haji Sri. Ya boleh, makasih. Terkait yang di kendaraan umum itu kan kita harus melakukan tayamum. Nah, kemudian bagaimanakah dengan setelah tayamum itu, apakah seperti yang lain seandainya di kondisi di kendaraan kan posisi ruangnya terbatas ya. Oh gitu. Kita kan bersentuhan sama kadang jejernya yang lain, kebetulan perempuan gitu. Itu seperti apa? Batal apa enggak? Ini tayamum kita itu kita mau sholat itu. Oh gitu. Bentuk tayamumnya di mana gitu ya? Karena kondisinya tidak mungkin saya harus pergi nih, harus di situ. Sedangkan sininya nih perempuan. Jangan sentuh. Kita nggak menyentuh kalau dia nyentuh. Kondisi kendaraan kan nggak stabil tau. Iya siap, terima kasih. Melakukan tayamum di kendaraan ini kan kita sebenarnya kalau kendaraan sekarang nggak tahu, kalau yang bagus kan sudah ada toiletnya ya, tapi juga kadang nggak memungkinkan ya, toiletnya kotor dan yang lain ya, airnya sedikit dan najis kan, nggak yakin kan ya. Kita ini saya sampaikan kepada orang yang berpendapat bahwa di saat kendaraan fardu boleh, kan ada yang hanya sebagai dihormati waktu, nanti akan dilakukan itu sholat kendaraan dan sejenisnya dalam fikih ada menemukan. Gimana nih? Mepet nih. Pokoknya kalau saya yang memungkinkan di mana aja pasti nggak apa-apa. Kalau bersentuhan dari aja, maaf ya saya mau ini dulu. Tapi sekarang bisa udah bagus nih. Nggak zaman dulu, zaman berapa itu, tahun berapa itu bisa itu. Yang pertanyaan tadi mepet. Tahun 2000-an, sekarang 2026, bisnya sudah bagus semua kan, tidak udah luas kan. Sangat memungkinkan di depan. Kan nempel biarin aja, nempel biarin aja. Kan nggak apa-apa nempel juga kan. Artinya nggak masalah. Nggak masalah. Pokoknya yang memungkinkan di mana udah kayak itu. Di awal kita juga sudah bilang ini, mohon maaf kita mau. Iya. Kan? Karena kondisi misalnya iya. Dia pun juga nggak sengaja mungkin.
Ya, pokoknya yang mungkin ada di mana di kaca kan kalau dipikir lebih hebat di kaca kan atau di depan kita ya, di depan kita. Jadi kita tidak perdebatkan lagi boleh apa kata yang karena harusnya kan turab ya, apa namanya debu kalau atau tanah kalau di bis belum tentu ada, tapi udah boleh. Insyaallah. Cukup kali ya, udah setuju. Nanti kita lanjutkan tayamum materi berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mohon maaf kalau ada kekurangan dan yang lainnya. Dengan keilmuan Bapak-bapak juga lebih paham sepertinya, tapi kita terus mulai belajar terus ya dengan perbedaan-perbedaan kita terus. Mana yang kita gunakan? Banyak perbedaan yang kita gunakan, yang kita yakini yang mana? Ada standarnya, ada tingkatannya. Kalau kita tidak paham dalil-dalil, ikutin aja yang telah kita pelajari guru-guru kita. Udah insya Allah sama. Tingkatan pertama ikutin aja. Jangan asal ikut-ikutan, tapi kata ini boleh begini. Ikutin yang sudah memang kita pelajari. Ada gurunya dan yang lainnya. Karena kalau di YouTube dan yang lainnya macam-macam malah bingung nanti. Kecuali memang orang-orang yang ini. Yang kedua, kalau saya punya dalilnya seperti ini, kuat ini, ya boleh tingkatannya tinggi lagi. Tapi kalau kita pendapat langsung tidak seperti para ulama, keilmuan kita sangat terbatas ya. Kebahasaannya juga ilmu ma'ani, badi, bayan dan yang lainnya. Kalau saya sangat terbatas, makanya saya dengan kitab ini ikut guru-guru kita. Mungkin itu ya. Intinya tidak mempersulit, tidak mempermudah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kekurangan. Kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi